Oke bun, ini bubur candilnya udah jadi ya. Ini nikmat banget, warnanya juga cantik, bisa untuk ide jualan buat kalian. Ini hai bun, ketemu lagi nih dengan BM Zone. Kali ini saya membuat candil labu kuning atau ada yang menggunakan biji salak. Adapun bahan dan yang saya perlukan yaitu ada labu kuning ya. Labu kuning itu udah saya kukus ya, udah saya rebus atau saya kukus tadi ya sampai matang gitu ya, sekitar 250 gram. Terus ada gula pasir tadi 100 gram, ada ini tepung tapioka atau tepung aci juga boleh, tadi saya gunakan sekitar 100 gram juga. Terus ini ada air ya, nanti air 1 liter. Yang pertama nanti untuk merebusnya, terus yang kedua nanti untuk membuat cairannya. Terus ada santan, ini saya menggunakan santan saset itu ya, kalian bisa menggunakan kelapa nanti diparut. Terus ada daun pandan, tepung maizena itu sekitar 1 sendok makan, dan ada juga garam ini sekitar 1 sendok teh. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan ya untuk membuat candil labu kuning ya. Jangan lupa untuk subscribe tentunya buat kalian ya, dimanapun Anda berada. Subscribe. Yuk kita ke proses pembuatannya. Oke bun, aku mau menghancurkan ini ya, waluhnya kita hancurkan sampai benar-benar hancur ini ya, hancurkan semuanya dengan menggunakan seperti ini juga boleh. Kalau kalian ada alatnya juga boleh untuk menghancurkan ya. Kalau di tempat saya ini namanya waluh ya, atau juga disebut dengan labu kuning gitu ya. Nanti setelah hancur semuanya, nanti kita akan tambahkan dengan tepung tapioka ya, atau juga menggunakan tepung kanji juga boleh. Nanti kalau tidak masih encer tepung tapiokanya itu bisa ditambahin lagi ya, nanti kita lihat. Kalau memang perlu ditambahin bisa ditambahin lagi. Ini udah hancur belum? Kayaknya udah hancur ya. Ini udah hancur. Kita akan tambahkan tepung tepung tapioka ya, dan aduk-aduk. Ternyata ini masih encer ya, saya mau tambahkan lagi tepung tapiokanya. Ini ya masih belum bisa dibentuk ya. Kita tambahkan lagi ya tepung tapiokanya. Ini ya, tepung belum bisa terbentuk. Tadi untuk tepung yang pertama itu sekitar 100 graman ya, ternyata masih belum bisa dibentuk. Saya akan tambahin 1, 2. Nanti kalau masih kurang saya tambahin lagi, tambahin sedikit-sedikit aja. Ternyata masih belum bisa terbentuk ya ini ya. Oke, saya tambahin lagi, coba 2 sendok lagi. 1 sendok 1 sendok munjung nih ya istilahnya ya. Ya, ternyata ketika labu kuningnya saya rebus itu hancurkan ya, ada kandungan airnya ya, sehingga
ini tepung tapiokanya itu ya dengan takaran yang tadi pertama 100 gram ternyata nggak bisa gitu ya. Nah ini ya, ternyata masih belum bisa dibentuk lagi. Ini ya, oke saya tambahin lagi sekitar 2 sendokan lagi. Untuk ini juga belum bisa ya. Nah, saya mau nambahin lagi ya nanti ya. Oke, saya mau nambahin lagi 2 sendok lagi. Oke, ini tambahan yang terakhir ya, udah bisa dibentuk ya, ini sudah bisa dibentuk. Kayaknya udah bisa ya, nanti saya gunakan tangan saja untuk mengadonin. Coba, ini tangan udah saya cuci bersih ya, udah saya cuci bersih. Kayaknya udah bisa, ini ditekan-tekan. Aduh, nah, karena nanti mau saya bentuk bulat-bulat gitu ya. Ternyata masih belum bisa dibentuk juga. Ini ya masih lembek. Oke, saya mau tambahin 2 lagi. Tuh, 2. Sampai bisa terbentuk gitu ya ketika kita melingkari. Nah ini kan nanti kita akan bulat-bulat seperti ini. Ini udah cukup ini ya untuk penambahan tepung tapiokanya. Nanti kita akan rebus di air yang benar-benar mendidih ya. Oke, saya rasa ini udah cukup lah ya, karena udah mulai bisa terbentuk seperti, nanti kita akan buat seperti kelereng gitu ya. Nah ini ya. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe tentunya. Nanti kita akan link blindi atau akan kita buat bulat-bulat ya seperti ini. Langsung saya cemplungkan atau saya masukkan ke dalam air mendidih ya. Yuk kita akan membuatnya langsung. Oke bun, aku mau mendidihkan air ya sekitar 1 literan untuk merebus tadi ya, merebus adonan yang sudah saya buat. Nanti akan rebus. Ini saya gunakan air sekitar 1 literan juga cukup kayaknya ya. Nanti kalau kalian kurang ya bisa tambahin lagi ya. Saya didihkan dulu sampai benar-benar mendidih ini airnya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Ini airnya udah mendidih ya. Saya mau membuat ini, saya lingkari, saya bulat-bulat kecil-kecil ya. Saya akan rebus ini nanti sampai
semuanya habis dan mengambang gitu ya. Nanti kalau mengambang ini menandakan telah matang gitu ya. Ini adonannya tadi ya, sampai sudah bisa dibentuk seperti ini ya. Kita harus telaten ya untuk membuat lingkaran kecil-kecil, atau kalau ada cara yang lebih cepat boleh juga ya, karena saya dulu pernah yang lebih cepat itu digilis-gilis panjang, itu dibuat dulu nanti baru dipotong-potong kecil-kecil ya. Nah ini oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Oke, saya akan membuat ini sampai selesai, nanti saya akan rebus sampai matang tentunya ya. Kita proses pembuatan candil nanti rasanya enak, nikmat tentunya ya. Kemudian ini semuanya udah selesai, udah saya bulat-bulatkan ini ya, udah mengambang semuanya, berarti menandakan sudah matang ya untuk ini candilnya ya. Candil atau biji salak dikatakan dari labu kuning gitu ya. Nah ini kan sangat cantik ya, warnanya kuning-kuning gitu ya. Saya mau angkat dulu, angkat tiriskan ya. Kita angkat semuanya, nanti tiriskan juga. Hati-hati ya, ini panas banget bun. Nih kalau untuk bisnis, untuk jualan juga bisa ini ya. Ini, oh ya, saya matikan kompornya dulu. Saya belum matikan kompor. Pokoknya kita akan angkat semuanya ini ya sampai habis ya. Nanti jangan lupa untuk subscribe buat kalian. Kali ini aku mau mendidihkan air atau mendidihkan air atau mau membuat kuahnya ya. Saya gunakan 1 liter air karena banyak, lumayan banyak nanti ya, sekitar 1 literan ya. Saya akan didihkan dulu. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe gitu ya. Ya, kita didihkan airnya dulu. Ini airnya udah mendidih ya. Saya mau masukkan, nah tadi ada garamnya saya masukkan dulu sekitar 1 sendok teh ya. Terus ada juga ini gula pasir sekitar tadi berapa ini, sekitar 100 graman ya. Kalau kalian kurang manis bisa tambahin lebih banyak, tapi menurut saya ini manisnya cukup ya, tidak terlalu manis, tidak banyak, cukup ya. Terus saya tambahkan ini apa, daun apa ini, daun pandan ya. Ya, caranya dengan cara ditekuk gini ya, tekuk terus dijiret, diikat ya, ikat jangan sembarangan ya. Nah ikat ini ya, nanti tinggal cutting apa ya, enggak terlalu panjang ini ya. Oke, seperti ini saya masukkan ya. Terus nanti yang terakhir adalah ini santannya. Saya mau memasukkan santan ini ya. Santan. Kalau kalian menggunakan santan apa, kelapa juga boleh juga ya, 1 buah kelapa diparut nanti ya. Ini saya menggunakan santan instan ya, Bapak awas tumpah, hati-hati ya juga ya saat masukkan santannya, takut tumpah. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Oke. Diaduk-aduk, biarkan gulanya larut ya, ini belum larut. Ini santannya udah
ya udah matang lagi atau udah umum atau blek-kutuk ya. Untuk tahapan selanjutnya aku mau memasukkan ini tadi yang direbus ya, candilnya ini ya, hati-hati untuk dimasukkan ke dalam. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Ini udah masuk semua ya. Ini kita akan selalu aduk supaya santannya ini tidak pecah gitu ya. Kita akan selalu aduk terus ya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe tentunya. Gunakanlah api kecil ya untuk memasak ini. Kita akan panaskan kurang lebih ya sekitar 5 menit sampai 10 menit ini ya. Ini sudah aku rebus ya tadi sekitar 10 menitan ini ya, udah seperti ini. Saya mau masukkan tadi apa ya, tepung maizena ya, yang sudah saya encerkan terlebih dahulu pastinya dengan air. Masukkan aja. Ini udah dimasukkan, saya aduk lagi, tunggu sampai mengental gitu ya, atau sudah kita mengental ya, atau sudah matang sempurna ya. Oke, buat kalian udah subscribe belum nih? Kalau belum, subscribe dulu ya. Ini udah jadi ya, kita tunggu aja sampai ini mengental ya. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe tentunya. Oke bun, ini bubur candilnya udah jadi ya, ini nikmat banget, warnanya juga cantik, bisa untuk ide jualan buat kalian. Ini jangan lupa untuk subscribe ya.